Hai, Assalamualaikum. Apa kabar semua? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja ya. Oke, langsung saja. Pada hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai kode etik humas. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kalian dapat memahami materi yang Ibu berikan. Amin amin ya rabbal alamin. Lanjut ya. Hal pertama yang Ibu akan jelaskan yaitu mengenai perbedaan antara etika dan kode etik. Nah, etika adalah standar nilai atau moral yang berkaitan dengan penilaian benar atau salah, baik atau buruk. Nah, sedangkan moral dengan etika itu juga berbeda. Nah, moral itu menilai perbuatan yang dilakukan, sedangkan etika mengkaji sistem nilai-nilai yang berlaku. Kode etik. Nah, apa sih itu kode etik? Kode etik adalah suatu sistem norma, nilai, dan juga aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik, apa yang tidak benar dan tidak baik bagi profesional. Kode etik menyatakan perbuatan apa saja yang benar, perbuatan apa saja yang dilakukan, dan perbuatan apa saja yang harus dihindari. Nah, jadi kode etik itu yaitu mengenai aturan-aturan atau norma-norma yang tertulis mengenai apa yang bisa dilakukan, mengenai apa yang tidak boleh dilakukan, seperti itu. Jadi kalau misalkan tidak tertulis, itu namanya bukan kode etik. Nah, jadi kode etik itu harus tertulis. Kenapa harus tertulis? Karena kalau misalkan kalian menemukan teman kalian melakukan pelanggaran, otomatis kan kalian harus merujuk suatu aturan-aturan. Wah, kalau dia nih melakukan skala ini, poin ini nih Pak, nih poinnya segini-segini, itu kan berarti kan ada rujukannya, ada aturannya, seperti itu. Dasar etika ada dua. Yang pertama yaitu sikap profesional. Apa sih sikap profesional? Nah, sikap profesional itu kalian harus bertindak atas dasar keinginan untuk menciptakan kebaikan baik di antara kedua belah pihak, baik antara klien dan komunitas, bukan semata-mata untuk mengejar posisi dan kekuasaan. Nah, yang kedua itu kepercayaan mutlak dan tanggung jawab. Untuk menjadi seorang profesional, Anda diharapkan mampu memegang kepercayaan dan eh, menyampaikan informasi yang dapat dipercaya dan berlaku jujur gitu. Jadi apapun informasi yang kalian sampaikan itu harus informasi yang sebenar-benarnya dan dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan tentunya. Ada 4 kode etik public relation secara umum. Yang pertama, code of conduct merupakan kode perilaku. Nah, ini perilaku-perilaku apa saja nih sehari-hari? Perilaku yang harus dimiliki oleh seorang humas gitu. Integritas pribadinya terhadap klien, terhadap majikannya atau atasannya, terhadap media dan terhadap atasannya. Nah, itu perilaku-perilaku sehari-harinya harus bagaimana. Yang kedua yaitu code of profession, merupakan standar moral bertindak etis dan memiliki kualifikasi serta kemampuan tertentu secara profesional lainnya. Jadi seorang humas itu harus memiliki kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang humas juga. Misalkan seorang humas harus mampu memiliki kemampuan dalam menyampaikan informasi dalam bentuk press release, misalkan dalam bentuk artikel. Nah, seorang humas harus bisa menulis artikel juga dalam menyampaikan informasi. Nah, itu kan sebuah kemampuan kan. Nah, seorang humas juga harus mampu menyelesaikan masalah dengan adil, tidak memihak. Nah, seperti itu. Yang ketiga, code of publication, yaitu merupakan standar moral
dan yuridis, etis melakukan kegiatan komunikasi proses dan teknis publikasi. Artinya seorang humas ini harus memiliki kemampuan dalam menyampaikan informasi, baik itu secara tertulis maupun secara lisan. Nah, kalau secara lisan, seorang humas itu kan pasti harus pandai berbicara kan, harus pede, ya kan, harus rapi. Nah, itu dilihat dari secara lisan. Kalau misalkan secara tertulis, misalkan tadi Ibu jelaskan tentang artikel dalam menyampaikan informasi, seorang humas menyampaikan informasinya itu dalam bentuk artikel. Nah, dia harus memiliki kemampuan tersebut dalam menulis artikel seperti itu. Yang keempat yaitu Code of Enterprise, menyangkut aspek hukum, perizinan, dan usaha. Nah, dalam hal ini seorang humas juga harus memiliki perizinan, di mana perizinan tersebut sudah disetujui oleh atasan-atasan seperti itu. Ada 3 versi kode etik humas yang akan Ibu bahas. Yang pertama Perhumas Indonesia, Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia, IPRA, International Public Relations Association, dan yang ketiga APRI, Asosiasi Perusahaan Public Relations Indonesia. Untuk yang pertama Ibu bahas yaitu mengenai kode etik Perhumas. Menurut Perhumas ya. Menurut Perhumas ada 4 pasal. Yang pertama yaitu pasal 1 mengenai komitmen pribadi, di mana anggota Perhumas harus memiliki dan menerapkan standar moral serta reputasi setinggi mungkin dalam menjalankan profesi kehumasannya. Nah, dalam menjalankan profesinya, tentunya seorang humas harus memiliki moral. Moral itu moral yang baik gitu. Misalkan moral yang baik itu misalkan jujur ya kan. Jujur. Kalau misalkan seorang humas itu berbohong, otomatis tidak dapat dipercaya kan. Jadi dimanapun kalian harus jujur. Yang kedua yaitu berperan secara nyata dan sungguh-sungguh dalam upaya memasyarakatkan kepentingan Indonesia. Dalam hal ini, peran yang dilakukan oleh humas ini harus menjaga hubungan baik antara perusahaan dengan atasannya, perusahaan dengan karyawannya, perusahaan dengan masyarakat luarnya, perusahaan dengan pemerintah, perusahaan dengan pers. Nah, itu seorang humas harus menjaga hubungan baiknya. Bagaimana caranya? Nah, yang ketiga yaitu menumbuhkan dan mengembangkan hubungan antara warga negara Indonesia yang serasi dan selaras demi terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi, contohnya gini, misalkan kalian memiliki pandangan politik yang berbeda, ya kan? Dalam menyebarkan informasi, seorang humas itu tidak boleh menyebarkan informasi berdasarkan hoax aja, ya kan? Misalkan ada hoax bla 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 bla. Nah, itu kalian main share aja gitu. Nah, itu nggak boleh. Jadi kalian harus dikaji dulu nih benar atau salahnya, ada datanya nggak, seperti itu. Jadi kalian walaupun berbeda pandangan politik, tapi kalian tidak boleh menyebarkan informasi yang tidak bisa dipercaya sumbernya dari mana, atau itu informasi yang bohong. Nah, itu jangan main asal share aja. Nah, itu tidak boleh demi tercapainya kesatuan dan persatuan Indonesia tentunya. Jadi kan kalau misalnya ada hoax itu kita percaya nih, oh ternyata dia gini, terus yang satu lagi percayanya beda kan. Nah, itu kan menimbulkan perpecahan kan. Nah, seorang humas itu harusnya jangan menyebarkan informasi yang hoax gitu. Selanjutnya, pasal kedua yaitu perilaku terhadap klien atau atasan. Anggota Perhumas Indonesia harus memiliki yang pertama berlaku jujur dalam berhubungan dengan klien atau atasan.
Jadi kalian itu sebagai seorang humas misalnya, kalian itu harus jujur. Nah, apabila ada informasi yang tidak enak ya sampaikan saja yang tidak enak itu, disampaikan ke atasannya. Jangan misalkan informasi yang tidak enak disampaikannya menjadi enak ke atasannya nih misalnya, agar kalian mendapatkan citra positif dari atasannya. Nah, itu nggak boleh. Misalnya nih, kalau misalkan ada sebenarnya perusahaan itu ada masalah dengan karyawan perusahaan tersebut kan, dimana karyawan tersebut merasa tidak mendapatkan fasilitas antar jemput misalkan ya kan. Nah, itu kan keluhan dari karyawan ya, dia tuh pengen ada fasilitas antar jemput. Nah, tapi kalian menyampaikan informasi ke pimpinan kalian itu, oh sudah selesai Pak itu masalahnya, sudah selesai. Nah, itu kalian lakukan untuk mendapatkan promosi jabatan kan. Oh bagus kerja kamu bagus gini kan, karena kan baik-baik saja kan atasan merasa. Nah, kalau misalkan kalian merasa seperti itu tidak boleh. Nah, karena kebohongan itu semacam bom waktu, tinggal menunggu waktu aja, nanti juga bakal terungkap gitu loh. Mau itu lama, mau itu setahun, 2 tahun, itu bakal terungkap yang namanya kebohongan. Jadi kalian harus jujur gitu loh. Nah, kemudian contohnya atasan itu jadi tahu, kamu gimana, kan kata kamu kemarin fasilitas antar jemput itu sudah diberikan, kenapa ini ada keluhan lagi dari masyarakat, dari karyawan gitu. Nah, itu kan nanti suatu waktu akan ada yang namanya bom waktu gitu. Entah itu karyawannya langsung ngadu ke atasan, entah itu dari atasan cari tahu sendiri. Nah, itu kan akan terungkap gitu loh. Jadi informasi yang harus kalian sampaikan itu, baik itu untuk klien atau untuk atasan, itu dilakukan dengan jujur. Yang kedua, tidak mewakili dua atau beberapa kepentingan yang berbeda atau yang bersaing tanpa persetujuan semua pihak yang terkait. Dalam hal ini, kalian sebagai seorang PR atau humas, kalian itu harus bertindak secara adil, tidak memihak ke salah satu pihak gitu. Contohnya ada masalah tentang antar jemput pegawai kan. Nah, kalian memihak ke atasan karena kalian ingin mendapatkan promosi jabatan. Terus kalian menyelesaikan masalahnya itu demi keuntungan atasan saja, tidak demi keuntungan dari karyawannya. Nah, itu tidak boleh. Jadi kalian itu harus adil gitu. Nah, baik itu menguntungkan untuk atasan dan menguntungkan untuk karyawannya, seperti itu. Jadi kalian tidak boleh memihak. Yang ketiga, menjamin rahasia serta kepercayaan yang diberikan oleh klien atau atasan maupun yang pernah diberikan oleh mantan klien atau mantan atasan. Jadi, apabila ada informasi rahasia ataupun masalah-masalah pribadi internal perusahaan, nah itu tidak boleh dipublikasikan, tidak boleh diumbar di media sosial contohnya gitu. Contohnya gimana nih? Misalkan ada karyawan atau direktur kalian yang korupsi misalkan, kemudian kalian kesel kan sama direktur itu, terus kalian sebagai seorang PR atau humas update sosmed deh tuh, wah jabatannya doang pantesan jadi direktur gitu misalkan, pantesan jadi direktur pasti berkat sogokan atau korupsi. Nah, itu kan nggak boleh gitu mengumbar masalah-masalah internal perusahaan itu diumbar ke medsos atau teman-teman karyawan kalian, itu nggak boleh. Jadi kalian harus menjaga tutup mulut rahasia yang sudah diberikan gitu. Yang keempat, tidak melakukan tindak atau mengeluarkan ucapan yang cenderung merendahkan martabat klien atau atasan maupun
mantan hakim, mantan klien atau mantan atasan. Nah, jadi dalam berbicara, dalam menyampaikan informasi, dalam menyelesaikan suatu masalah, kalian harus benar-benar memikirkan nih kata-kata apa saja yang tepat gitu untuk disampaikan. Dalam hal ini kalian tidak boleh merendahkan gitu. Dalam menyelesaikan tidak boleh merendahkan, tidak boleh mengeluarkan sumpah serapah, mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Nah, itu tidak boleh. Yang kelima, dalam memberi jasa-jasa kepada klien tidak akan menerima pembayaran komisi atau imbalan manapun selain dari klien atau atasan yang telah memperoleh kejelasan lengkap. Nah, jadi kalau misalkan kalian mau menyelesaikan suatu masalah, ya kan, kalian itu kan dibayar untuk, misalkan kalian itu kan humas dari PT tersebut gitu kan, kalian dibayar oleh PT tersebut. Nah, kalian tidak boleh menerima bayaran dari orang-orang yang dirugikan, misalkan orang-orang yang terlibat gitu, agar kalian itu memihak ke orang tersebut. Nah, itu tidak boleh. Yang keenam, tidak akan menyerahkan kepada calon klien atau calon atasan bahwa pembayaran atau imbalan jasa-jasanya harus didasarkan kepada hasil-hasil tertentu, dan tidak akan menyetujui perjanjian apapun yang mengarah kepada hal-hal yang serupa. Jadi dalam hal ini kalian harus bertindak tidak menerima uang uang misalkan uang apa ya, uang kaget lah gitu misalkan. Itu tidak boleh kecuali ada prosedur ataupun ada perjanjian sebelumnya gitu. Terus selanjutnya pasal ketiga, yaitu perilaku terhadap masyarakat dan media massa. Poin pertama, menjalankan kegiatan profesi kehumasan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat serta harga diri anggota masyarakat. Nah, jadi dalam menjalankan kegiatan profesi PR, kalian juga harus memperhatikan kepentingan masyarakat nih. Jangan kalian memihak ke perusahaan saja, walaupun kalian digaji oleh perusahaan. Tapi kalian juga harus memihak kepentingan masyarakat juga dan media massa tentunya. Tidak melibatkan diri dalam tindak manipulasi integritas sarana maupun jalur komunikasi massa. Nah, dalam hal ini kalian tidak boleh menipu, tidak boleh memanipulasi gitu. Nah, itu nggak boleh. Misalkan kalian memanipulasi bukti bahwa perusahaan kalian itu salah, menjadi misalkan CCTV-nya jadi nggak ada gitu, atau CCTV-nya jadi dipotong. Nah, itu kan memanipulasi ya kan integritas sarana nih maupun jalur komunikasi massa. Nah, itu nggak boleh memanipulasi. Ataupun misalkan kalian menyampaikan informasi yang tidak benar ke media massa, nah itu tidak boleh. Tuh harus yang jujur disampaikan informasi ke media massanya gitu. Yang ketiga, menyebarluaskan informasi yang tidak benar dan menyesatkan sehingga dapat menodai profesi. Nah, tadi yang Ibu bilang tidak boleh menyebarluaskan informasi yang hoax. Jadi kalau ada berita-berita yang tidak benar, itu kalian menyebarluaskan aja. Nah, itu nggak boleh. Misalkan biar citra si pimpinan tersebut buruk atau gimana gitu kan. Nah, itu nggak boleh. Tadi Ibu bilang pandangan politik kita, misalkan pandangan politik kita berbeda. Misalkan kalian memihak ke A dan Ibu memihak ke B. Nah, kalian menyebarin informasi yang tidak benar gitu tentang si B ini. Nah, itu nggak boleh. Gitu. Yang keempat yaitu senantiasa membantu untuk kepentingan Indonesia. Apapun profesinya, apapun jabatannya. Nah, karena kita satu, yaitu kita Indonesia. Nah, hal tersebut dilakukan untuk kepentingan Indonesia tentunya. Pasal yang keempat, perilaku terhadap sejawat. Yang pertama, praktisi tidak dengan sengaja merusak, mencemarkan reputasi atau tindak profesional sejawatnya. Namun bila ada sejawat bersalah karena melakukan tindakan yang tidak etis, yang melanggar hukum,
atau tidak jujur termasuk melanggar kode etik kehumasan Indonesia, maka bukti-bukti wajib disampaikan kepada Dewan Kehormatan Perhumas Indonesia. Contohnya, ada kalian ini kan sebagai PR, kemudian ada teman kalian juga PR kan. PR itu kan maksudnya nggak cuma satu orang doang, itu ada beberapa yang dapat bantuan-bantuannya. Misalkan ibu seorang PR, ya kan, ibu seorang PR tapi ibu sering terlambat, ibu sering main-main handphone, ibu sering telat dalam mengerjakan tugasnya, terus ibu juga sering berbohong. Nah itu kan kalian tahu ya, terus kalian menyebarluaskan di medsos misalkan, itu tidak boleh. Nah tetapi kalian harus menyampaikan kesalahan-kesalahan ibu ke Dewan Kehormatan Perhumas Indonesia, gitu aja. Tidak boleh ke orang banyak gitu, orang banyak tahu gitu, nggak boleh. Tidak menawarkan diri atau mendesak klien atau atasan untuk menggantikan kedudukan sejawatnya. Contohnya, kalau misalkan tadi kan ibu bersalah ya, udah nih pak, dia aja nih pak yang gantiin si Khadijah mah nggak jelek kerjaannya gitu. Nah itu nggak boleh. Membantu dan bekerja sama dengan sejawat di seluruh Indonesia untuk menjunjung tinggi dan mematuhi kode etik kehumasan ini. Jadi sesama PR, sesama humas, baik itu kamu perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C, perusahaan D, itu kan intinya itu untuk kepentingan Indonesia tentunya. Tidak boleh saling menjelek-jelekan, baik itu kamu humas di PT apa, PT B, PT C, PT D, itu nggak boleh saling menjelek-jelekan ya. Untuk selanjutnya yaitu kode etik menurut IPRA, International Public Relation Association. Ada 4 poin juga nih. Yang pertama yaitu integritas pribadi profesional, reputasi yang sehat, ketaatan pada konstitusi dan kode IPRA. Yang kedua yaitu perilaku kepada klien dan karyawan. Perlakuan yang adil terhadap klien, tidak mewakili kepentingan yang berselisih saing, menjaga kepercayaan klien, tidak menerima upah dari klien atau majikan lain, tidak menggunakan metode yang menghina klien, dan menjaga kompensasi yang bergantung pada pencapaian suatu hasil tertentu. Yang ketiga, perilaku terhadap publik dan media dengan cara memperhatikan kepentingan umum dan harga diri seseorang, tidak merusak integritas media komunikasi, tidak menyebarkan secara sengaja informasi yang palsu. Nah, yang keempat, memberikan gambar yang dapat dipercaya, tidak menciptakan atau menggunakan pengorganisasi yang palsu untuk melayani kepentingan pribadi yang terbuka. Yang keempat, perilaku terhadap teman sejawat, tidak memiliki secara sengaja reputasi profesional praktek anggota lain, tidak berupaya mengganti anggota lain dan kliennya, bekerja sama dengan anggota lain dan menjunjung tinggi. Nah ini semua sebenarnya ibu udah jelasin tadi ya di Perhumas, sama saja intinya. Dan ini ada kode etik APRI. Yang pertama, norma-norma perilaku profesional. Kalau APRI itu ada 17 pasal kalau nggak salah ya. Nah, cuma ibu akan menginformasikan 5 pasal aja. Norma perilaku ini kalian harus tanggung jawab ya kan. Kalian harus menghargai kepentingan umum dan menjaga harga diri setiap anggota masyarakat. Menjadi tanggung jawab pribadinya untuk bersikap adil, jujur terhadap klien, baik mantan atasan, sekarang maupun yang lalu, dan terhadap sesama anggota asosiasi, anggota media komunikasi, serta masyarakat. Jadi kalian harus adil, jujur, itu perilaku yang profesional ya, baik itu terhadap atasan atau mantan atasan atau klien atau masyarakat. Pokoknya harus adil dan jujur. Pasal kedua, penyebarluasan informasi. Nah, dalam hal ini, seorang anggota tidak akan menyebarluaskan
secara sengaja dan tidak bertanggung jawab informasi yang palsu, yang menyesatkan, dan sebaliknya justru akan berusaha sekeras mungkin untuk mencegah terjadinya hal tersebut. Ia berkewajiban menjaga integritas dan ketepatan informasi. Jadi kalau misalkan ada berita-berita hoax, nah itu kalian harus konfirmasi juga tuh kebenarannya bagaimana, jangan main asal share aja. Nah, pasal ketiga, media komunikasi. Seorang anggota tidak akan melakukan kegiatan yang dapat merugikan integritas media komunikasi. Dan yang keempat, kepentingan yang tersembunyi. Nah, misalkan tadi Ibu bilang, tindakan-tindakan yang kalian lakukan itu harus untuk kepentingan kedua belah pihak, jangan untuk kepentingan sendiri aja. Contohnya misalkan kalian melakukan itu untuk mendapatkan promosi jabatan, misalkan, nah itu tidak boleh. Pasal kelima itu informasi rahasia. Seorang anggota tidak akan menyampaikan atau memanfaatkan informasi yang diberikan kepadanya yang diperolehnya secara pribadi dan atas dasar kepercayaan yang bersifat rahasia di masa lalu demi keuntungan pribadi untuk keuntungan lain tanpa persetujuan jelas yang bersangkutan. Jadi informasi yang kita punya, informasi yang kita peroleh itu harus dirahasiakan, baik itu kita mantan humasnya dia, misalnya baik itu mantan humasnya belah siapa, itu harus dirahasiakan. Jangan misalkan kalian udah kerja di PT, misalkan tahun lalu kalian kerja di PT A, sekarang di PT B, ya kan, kalian itu sebagai seorang humas, sekarang PT B mau mengorek-ngorek informasi PT A misalkan, nah, itu nggak boleh tuh nyampein informasi tentang PT A gimana gimana nya gitu, nggak boleh ya. Oke, kesimpulan hari ini yaitu praktisi humas atau PR wajib menaati kode etik profesinya, sebagaimana wartawan wajib menaati kode etik jurnalistik atau dokter wajib menaati kode etik kedokteran. Nah, seorang PR juga harus menaati kode etiknya. Jika mengabaikan kode etik, maka tidak layak disebut profesional. Oke, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.